lanjutkan lagi materi yang sudah sudah disampaikan ketika minggu lalu ya. Jadi hari Senin kita sudah membahas mengenai kearifan lokal secara global. Ya, di sini kita akan membahas lebih sempit lagi mengenai kearifan lokal, yaitu kearifan lokal di daerah Jawa Barat. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah menugaskan kalian kan untuk mencari terlebih dahulu kearifan lokal yang ada di Jawa Barat itu apa saja sih? Sebelum kita membahas selanjutnya, coba mungkin ada yang bisa menjelaskan kearifan lokal di Jawa Barat. Konsep lokal adalah bentuk kearifan lokal di daerah Jawa Barat yang bertujuan untuk melindungi alam. Penerapan konsep ini serupa dengan konsep hutan lindung, di mana ada larangan keras terhadap aktivitas menambah atau membuka hutan tanpa izin dari ritual adat. Ya, itu merupakan konsep lokal yang dimana kearifan lokal untuk menjaga alam ya, seperti itu mungkin salah satunya. Nah, kita lihat di sini mengenai kearifan lokal di daerah Jawa Barat. Bahwa kemudian kebudayaan suku Sunda adalah salah satu budaya yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Ya, jadi karena kita memang sedang membahas mengenai kearifan lokal di daerah Jawa Barat, yang sebenarnya kearifan lokal di daerah Jawa Barat, di daerah-daerah yang lain ya, sebenarnya memang semuanya dilestarikan. Nah, di sini khusus untuk kearifan lokal di daerah Jawa Barat mengenai kebudayaan suku Sunda, karena sudah susah ya kita suku Sunda itu kan bahasanya aja bahasa Sunda sudah sangat susah digunakan ya sehari-hari oleh orang Sunda itu sendiri, karena memang terkendala oleh bahasa-bahasanya yang agak susah dimengerti mungkin ya, yang memang terutama yang dari Bogor gitu ya. Dari Bogor itu bahasa Sundanya lebih ke bahasa kasar ya. Jadi bahasa-bahasa yang lebih halus itu akan sulit dipahami gitu. Sunda dan juga sistem kekerabatan. Nah, maksud dari macam-macam kebudayaan dari sistem kepercayaan ini seperti apa sih kira-kira? Nah, di sini ada beberapa kesenian dari daerah Jawa Barat ya. Di antaranya ada kirab Kelaran, kemudian karya sastra, kemudian yang ada di kita yang sering terlihat yaitu pencak silat, kemudian cikalong, seni tari. Nah, seni tari ini biasanya seni tari apa di Jawa Barat? Kemudian seni musik dan tari dan juga wayang golek. Dan berbicara mengenai wayang golek sekarang sudah mulai terkikis juga ya, gitu ya. Sudah mulai tidak terdengar lagi suaranya. Jenisnya wayang golek itu, ya. Bukan hanya seperti tampilan yang ada di depan ini. Ini gambarnya siapa? Sering kalian lihat. Kemudian ada gimana caranya? Atau ini ya, Pak? Ini itu, Bu. Ya, biasanya ada semukulnya gitu ya. Iya. Kemudian ada kulanter. Kulanter ini sejenis gendang. Dan cara memainkannya seperti apa? Di itu ya. Bisa kalau dipetik. Ada kan yang kecapian gitu. Iya, ada, Bu. Bahasa di Jawa Barat itu adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu ada bermacam-macam ya. Ada bahasa Sunda kasar, kemudian Sunda halus. Ya. Nah, karena kita berada di Bogor itu sudah terkenal dengan bahasa Sunda yang kasar. Ada istilah kalau orang Bogor itu adalah keras Genggerong. Dan bahasa Sunda yang halus itu biasanya ada di daerah Cianjur, ya, Bandung, ya, Ciamis, kemudian Tasik dan sebagainya. Sukabumi. Ya. Oleh leluhur pada masyarakat Sunda yang masih dipelihara dan dihormati. Ya. Dan sampai saat ini pun adat istiadat itu ada di lingkungan kalian gitu. Ya, mungkin di daerahnya ada adat istiadat yang khas,
apa namanya, adat istiadat di lingkungannya itu seperti apa, ya, atau misalkan ada larangan-larangan tertentu atau ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dikunjungi gitu, atau mungkin ada hari-hari tertentu yang tidak boleh digunakan untuk misalkan untuk membasahi rambut misalkan kayak gitu kan ada ya. Ada juga di suatu tempat yang menerapkan bahwa apa namanya, tidak boleh mandi dengan dibasahi rambutnya di hari-hari tertentu, misalkan hari Selasa dengan hari Sabtu. Ada sampai saat ini. Ya, dan itu apa namanya, diturunkan secara turun temurun. Nah, di sini ada beberapa kegiatan upacara adat Jawa. Ya, yang pertama itu adalah upacara adat masak hamilan. Nah, biasanya kalau upacara masak hamilan suka diadakan apa? Syukuran. Kalau di Sunda ya biasanya syukuran ya, syukuran 4 bulanan, 7 bulanan. Ada yang menggunakan hanya 4 bulanan, ada yang menggunakan 4 bulanan enggak, tapi 7 bulanan ya. Ya. Upacara adat perkawinan. Biasanya ya yang seperti kita saksikan ya di hajatan ya, ada lengsernya, ada yang nari jengkol ya, dan ada persamaan maupun perbedaan budaya Sunda dan Jawa ya. Untuk contoh dalam acara pernikahan di adat Sunda itu proses lamaran itu sebelum ada pertemuan antar keluarga untuk membicarakan perjodohan. Jadi biasanya ada omongan dulu gitu, ada obrolan dulu antara si laki-lakinya dengan perempuan. Kemudian setelah itu baru ada persiapan pernikahan. Di sini persiapan pernikahan itu diawali dengan omong gitu ya. Seperti tadi adanya percakapan ya, adanya pembicaraan antara kedua belah pihak. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari acara lamaran adat Sunda. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan persamaan dan perbedaan dari adat Jawa? Boleh? Kalau di adat Jawa itu kedua orang tuanya belum mengenal, karena perkenalannya bisa setelah proses lamaran dilaksanakan. Ada persiapan pernikahan itu ada 4: lamaran, siraman, dipelajari, ijab kabul, dan pernikahan. Ya, kemudian bagi ciri khas atau keunikannya tersendiri, ya, ataupun di sini apa namanya, kebudayaan di mana kebudayaan suku Sunda itu pasti memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri, karena tanpa keunikan dan ciri khas kita tidak akan dikenal oleh orang luar atau masyarakat lain. Ya, terus kesimpulan dari kearifan lokal di Jawa Barat.